Bayangin semua transaksi digital teman HR mulai dari order kopi, belanja baju sampai dengan membeli saham sekarang bisa dilacak lewat satu ID unik. Ada yang panik, ada juga yang bilang ini kemajuan. Tapi sebagai profesional di industri jasa keuangan, ya kita perlu bertanya juga, ada nggak sih dampaknya untuk kita semua? Halo teman HR, kembali lagi dengan saya Hari Ajit Ramlan di HR Room. Hari ini kita akan membahas tentang Payment ID yang bisa melacak semua transaksi keuangan WNI dari sudut pandang industri jasa keuangan. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan juga share konten kalau teman HR merasa konten ini bermanfaat. Apa itu Payment ID dan isu yang lagi ramai seperti apa sih? Payment ID adalah kode unik yang nanti bisa menggantikan rekening atau nomor akun teman HR di berbagai platform digital ya. Misalnya kayak ShopeePay mungkin ya, ada GoPay, ada apalagi OVO dan lain-lain. Nah, itu nanti akan disatukan. Saya rasa ini hampir mirip dengan yang ada di industri pasar modal. Jadi tujuannya tentu adalah efisiensi, dan kita juga nomornya kan panjang ya salinannya. Nah itu mungkin nanti ke depan nggak banyak yang langsung kepikiran privacy dan kontrol negara kayaknya berlebihan ya. Tapi dari sudut pandang kami gitu ya, kayaknya ini bisa jadi game changer juga. Oke, isu dan kontroversinya. Belakangan ini ramai dibahas bahwa Payment ID bisa digunakan untuk melacak seluruh transaksi WNI yang memunculkan dua sudut pandang, bisa positif, bisa negatif. Positifnya, mempermudah proses transaksi keuangan dan integrasi antar platform. Tentu ini membantu regulator untuk mendeteksi aliran dana ilegal kah, pencucian uang kah, hingga penggelapan pajak yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tertentu ya, oknum. Membantu pelaku pasar dan juga bisnis mengelola data keuangan dan perilaku konsumen. Saya rasa ini bukan hanya semua, termasuk kita semua ya, ini tentu akan lebih mudah ya. Tapi ternyata ini sedikit ya, ada negatifnya juga. Potensi pelanggaran privasi karena semua transaksi bisa dipetakan. Nah, keamanan data ini gimana resikonya ya? Jika sistem ini aman, enak ya. Tapi kalau ternyata bocor lagi kayak yang dulu-dulu, ini juga menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran atas kontrol dan juga dianggap oleh sebagian orang ini pengawasan yang berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, kalau kami ya, ini kalau di pasar modal kita ada namanya single ID. Kita mau membeli saham, mau membeli reksadana, membeli obligasi, itu ada single ID-nya. Walaupun membuka rekening di beberapa broker, mau 5 broker, 10 broker, ya kita juga ada ya. Nah, single utamanya ya, atau ID utamanya, yaitu namanya single ID. Nanti terpecah-pecah. Jadi sebenarnya kalau saya pikir Payment ID ini nggak jauh beda ya apa yang sudah diterapkan seperti di pasar modal. Tujuannya apa? Ya saya pikir kalau misalnya ada seorang yang nih oknum yang melakukan merekayasa kenaikan harga saham gitu ya. Dia membeli di broker ini dan dia menjual di broker yang karena dia membuka taruhlah 10 rekening. Nah, jadi otoritas dalam hal ini bisa kita melihat nih pelaku yang wajar atau yang dianggap quote unquote ya. Nah, itu bisa terdeteksi ya. Maka ini tidak dilakukan ya, dilakukan adalah dengan cara lain ya. Jadi single ID yang ada di pasar modal saat ini saya pikir ini sama ya. Payment ID yang akan dikembangkan yang diperkirakan akan di launch ya. Ini tak ubahnya seperti dengan single ID yang ada di industri pasar modal. Tapi itu versi yang mungkin lebih besarnya ya, karena memang saya pikir itu akan memudahkan hal tersebut ya. Nah, jadi harapan kami apa kalau ini Payment ID ini jalan transparansi harus ya, dan pengawasan yang ketat ini ya harus terbuka, edukasi masyarakatnya. Jika ini aplikasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini tentu akan mengganggu transaksi. Tapi saya yakin ya, belajar dari QRIS yang ada, ternyata pemerintah keren. Pemerintah mampu menciptakan kenyamanan dengan penerapan penggunaan QRIS melalui smartphone dari semua pengguna di Indonesia. Terus terang saya pengguna yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya QRIS. Semoga Payment ID ini juga kurang lebih sama. Menurut kami terkait keputusan pemerintah membangun Payment ID, tentu ini akan menolong, ya, membantu regulator seperti Bank Indonesia, OJK, termasuk Kementerian Keuangan sebagai penggagasnya kalau menurut saya. Ini tentu
bisa mendeteksi manipulasi transaksi ya. Karena banyak banget ya, dan kita tahu lah manipulasi transaksi apapun ini memungkinkan. Kenapa? Kita sering baca tuh berita-berita adanya korupsi, adanya tindakan manipulasi, adanya inside trading. Jadi ini saya rasa akan membantu pemerintah, dan juga ini juga akan membantu PPATK di dalam memantau pencucian uang yang dilakukan lewat berbagai sumber, misalnya seperti dari pasar modal. Tapi ini semua juga harus dengan disertai perlindungan data ya. Harus benar-benar hak privasi dari kita semua sebagai masyarakat tuh bisa terjaga. Berikutnya terkait dampak untuk jangka panjang apa? Kalau ekosistem payment ID ini nanti juga akan dibangun ya, seperti QRIS, ini tentu berbiaya mahal ya. Budgetnya ini nggak murah ya, budgetnya tinggi, tapi kita tahu lah kalau pemerintah yang jalanin nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa ya. Kenapa? Duitnya banyak ya. Nah, ini juga akan menolong inklusi keuangan. Sama seperti di QRIS yang ternyata ditakutin oleh negara Amerika, tujuannya bukan untuk menghantam Visa Master, tapi adalah melakukan inklusi keuangan. Yang pasti kalau ini berjalan adalah kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepercayaan investor, kepercayaan masyarakat terhadap implementasi payment ini akan bagus jika memang transparansi, kebijakan, perlindungan data, dan keamanan cyber ini benar-benar dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jadi, apakah Payment ID ini langkah maju yang akan mempercepat revolusi digital di semua industri, terutama di jasa keuangan, atau sebaliknya, malah ini adalah langkah mundur karena rawan disalahgunakan? Sebagai pelaku pasar, tugas kita bukan cuma cuan, tapi juga paham sistem yang kita gunakan ini. Tulis di kolom komentar teman HR setuju atau tidak kalau transaksi kita ini semua bisa dilacak di Payment ID. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HR Room. Sampai jumpa di video selanjutnya.